Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Ini separuh yang depan udah pada ini. Jawab salamnya yang kompak. Semangat kemerdekaannya keluarkan. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Keluarkan semangatnya sebagai pembaharu iman kita. Karena iman tanpa pembaharuan itu akan berkarat. Hati kalau sudah berkarat akan dipenuhi dengan berbagai macam kotoran. Makanya kebanyakan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di zaman ini tidak sedikit yang pakaiannya bagus tapi hatinya kotor, pakaiannya bersih tapi hatinya kotor, pakaiannya suci, pikirannya najis. Naudzubillahi min dzalik. Makanya coba dengan penuh kebanggaan, nilai-nilai iman di dalam hati kita tidak akan terasa manis, tidak akan terasa nikmat kita ibadah kalau tanpa ada rasa penghayatan yang sangat dalam. Sekali lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, terkhusus dan teristimewa nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam baginda yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, khusus Sayyidil Habib Fikri bin Ali Al-Habsyi, nafa'anallahu fi tuli hayati. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan wilayah perumahan
Grand Cikarang Village. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Abdul Muthalib, juga tokoh masyarakat Abah Dodo, Bapak Guru Maman, dan para guru-guru yang lainnya terkhusus dan teristimewa panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam. Dalam hal ini menyangkut menyambut tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram 1444 Hijriah, yang mudah-mudahan jerih payah pengorbanannya baik tenaga, pemikiran ataupun hartanya mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim. Bapak dan Ibu, para tamu undangan, adik-adik yang tidak saya sebutkan satu persatu juga, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim al-fakir. Pada malam hari ini saya merasa beruntung, Bu. Merasa beruntung. Kenapa? Karena ada di tempat yang mulia. Sehina-hinanya kita dimuliakan di tempat ini, betul tidak? Ibu-ibu dihormati, bapak-bapak dihormati, satu dengan yang lainnya terkesan sedang merasakan betapa nikmatnya nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini perkenankan al-fakir, manusia penuh dosa, penuh maksiat, menyampaikan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa riwayat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak akan lama, karena inti dari pengajian yang sesungguhnya itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ilmu, di sini ada amal, di sini ada iman. Iman kita perbaharui agar terasa nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang saya sampaikan terkesan ada bahasa sindir sampir, singgung sana singgung sini. Demi Allah, saya tidak punya maksud untuk menyindir seseorang siapapun itu, karena ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konon kita ini ada di penghujung akhir zaman. Sulit sekali merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sulit tidak, Bu? Bagaimana tidak? Saking sulitnya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kecapean, maghrib kelelahan, isya ketiduran, begitu dan begitu terus. Seakan hilang nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan hilang nikmatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi yang kita kedepankan bukan berdasarkan asa dan rasa yang Allah hadirkan di dalam hati sanubari kita. Hujan, ya hujan, ya hujan. Saya nggak lama, sebentar aja. Nanti langsung ke Jaya Mulia, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga ada acara istighosah di sana, gitu. Maka satu hal, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji sepenggal ayat saja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa
Allah Allah beri nunggeng hudang. Masya Allah, rahmat insya Allah, ini rahmat Allah, Masya Allah. Dzikrus salati ala Nabi Muhammad. Wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi terhadap tali agama. Ya, baru kode itu asal penting tinggi kia ngaji mah. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Jawab yang keempat. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, bukan berpegang teguh atau bersikukuh terhadap keegoisan sebagai pribadi manusia yang dilahirkan dengan hati yang penuh rasa dan otak yang penuh dengan pemikiran. Betul tidak, Bu? Bu? Oh. Masya Allah. Dan Bu, alhamdulillah, jangan. Alhamdulillah. Kebanyakan umat Rasulullah di akhir zaman, mereka beribadah seakan ibadahnya itu hanya menuntut kepentingan pribadi dan keluarganya serta kelompoknya saja. Na'udzubillah. Iya, rajin ke majelis zikir, pengen apa? Pengen nyandung. Bisa dia pengen nyandung nanti. Kalau bapak-bapak pengen nyandung katanya, Bu, waduh, bapak-bapak repot ini. Kalau pengen nyandung bisa-bisa nanti kagak diizinin buat ngaji. Gitu. Terus diputar, diobok-obok kita punya pikiran, diobok-obok kita punya perasaan. Betul tidak? Makanya kata Syekh Azhar Nuzi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kam min amalin yatasawwaruna bi surati a'mali dunya thumma yasiruna min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaruna bi surati a'malil akhirah thumma yasiruna min a'malid dunya. Berapa banyak manusia yang mengerjakan pekerjaan amalan dunianya itu untuk kepentingan kehidupannya di akhirat kelak. Dan berapa banyak pula orang yang semasa hidupnya melakukan pekerjaan suatu amalan, terkesan amalannya itu akhirat, tapi hanya untuk memperoleh kesenangan duniawi saja. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira betul kagak apa yang saya sampaikan? Kalau kira-kira salah, lempengin. Karena saya juga manusia yang sebagai manusia yang tidak pernah luput dari hilaf, salah, hilaf dan dosa. Gitu. Maka oleh karenanya hidupkan sebagai salah satu wacana kita berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan niat hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis Rasulullah, di majelis-majelis yang diridai oleh Allah dan Rasulnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita terbawa sampai akhir hayat kita. Kan enak kalau semasa hidup kita banyak meluangkan waktu untuk berzikir dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan kita insya Allah, Allah dan Rasulnya tidak pernah berdusta. Janjinya itu pasti. Siapa yang mengharap syafaatnya pasti pada yaumil kiamah kelak akan berada di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai, berpecah belah. Umat Islam mayoritas, tapi kenapa seakan semakin kesini semakin tertindas? Karena tadi dalam ibadah saja bukan perannya yang dikedepankan, tapi sikap baperannya yang didahulukan. Na'udzubillahi min dzalik. Disinggung, sindir,
Si Alif baru mau masuk ke musola An-Nur yang pada saat ini milad. Itu biasanya si Alif mah kagak pernah ke musola, sekalinya datang ke musola diomongin, tumben-tumbenan lu ke musola, ntar hujan. Hujan beneran. Besok si Alif kagak ke musola lagi, Bu. Betul kagak? Itu kira-kira peran apa baperan? Baperan. Ngaji sindir-sindiran ibu-ibu sama, seragam lu mah bagus, seragam gua mah jelek. Jelek-jelek karena mas seragam, misalkan. Ada kagak di sini yang begitu? Ada. Ya besoknya kesian yang pakaiannya jelek, yang kagak punya duit, yang kagak punya pakaian bagus. Lah karena sindiran, karena disindir begitu, kagak pernah mau ikut gabung, ikut arisan, disindir. Besoknya ke majelis lagi kagak? Lah kagak. Itu peran apa baperan? Baperan. Makanya kalau dalam konsep ibadah itu peran kita yang didahulukan, urusan baperan belakangan. Betul kagak, Bu? Iya, biarin be. Gak usah pusing, gak usah rungsing. Tatkala ada hujatan, fitnah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan urusan ibadah, kita tetap istiqomah, berada satu jalur dalam koridor ler syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya miris umat akhir zaman begitu. Apalagi kalau kita sering dengar nanti umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ya sekarang aja udah berapa golongan, banyak banget. Gitu, golongan pesulap merah. Golongan apa lagi? Gus Jadab, Gus Samsudin. Gitu. Lah iya, sekarang lagi zamannya zaman buka-bukaan. Mau bener mau salah udah ditampak-tampakin sama Allah. Lah tinggal nungguin runtuhnya doang. Nauzubillah min dzalik. Kita kagak mau ngalamin. Kita masih punya anak keturunan yang wajib kita didik, yang kita lahirkan kemudian kita besarkan, wajib kita berikan pembelajaran. Apa kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, beliau bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Didiklah, tanamkanlah adab yang baik pada anak-anak kalian, yaitu ada pada 3 perkara. Ala salasi khisalin. Yang pertama adalah hubba nabiyikum. Tanamkan kecintaan kepada putra putri kita, cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang paling banyak berjasa, perjuangan dan pengorbanannya tidak ada bandingannya dengan umat zaman sekarang. Jauh beberapa abad yang silam, yang terngiang, yang terhembus dalam napasnya, yang terucap di dalam lisannya selalu ummati, ummati, ummati. Sampai hari kiamat tiba, pada saat kita semuanya makhluk yang bernama manusia sejak zaman Nabi Adam sampai pada manusia akhir zaman dibangkitkan, yang ditanya lebih dulu umatnya. Masya Allah. Bohong kita mengaku cinta kepada Allah tanpa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong pula kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi terhadap ahlul bait dan dzurriyyahnya kita cuek-cuek saja. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya satu keistimewaan, satu keberuntungan, Bu. Ini makhluk yang bernama Guntur Muslim Ali duduk ini dikasih bangku. Karena apa? Karena kedekatan sama ahlul bait dan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba kalau nggak dekat sama beliau, boleh jadi saya duduknya sama rata dengan ibu dan bapak semuanya. Nah, ini kiasan terkecil. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak menghormati dan memuliakan ahlul baitnya. Demi Allah, saya nggak janjian dengan Habib. Karena saya merasa ini adalah bagian dari kewajiban bagaimana kita mengangkat harkat, martabat dan derajat ahlul bait dan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena poin yang kedua setelah adibu auladakum ala salasi salin hubba nabiyikum wa hubba ahli baiti. Kedua adalah tanamkan rasa cinta dan kasih sayang pada putra putri kalian, kecintaan terhadap ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Luar biasa tidak?
Luar biasa. Pak, Bu, mohon maaf kalau ngomong emang suaranya agak keras begini. Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak bermaksud menyinggung, sindir sampir dengan yang lainnya. Ayo sama-sama, kalau mau naik harkat, martabat dan derajat kita belajar mengangkat harkat dan martabat serta derajat orang-orang mulia dulu yang hadir di sekeliling kita. Masya Allah. Ayo, kalau kita perinci sama-sama kita pikirkan, kita mengaku cinta kepada Allah tanpa mencintai Rasulullah. Apakah kita tahu siapa Allah? Apakah kita tahu bagaimana cara mencintai Allah? Hadirnya sosok baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai dengan detik ini kita yang mengaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kelak suatu saat diaku selaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dengan penuh harap, dengan penuh harap, dengan penuh harap, dengan penuh harap. Tiga aja Bu, simpel. 3 aja, biar mudah diingat. Saya hanya sebentar. 3 saja. Tadi yang pertama apa? Ajarkan kepada putra putri kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanamkan dan ajarkan didik kepada putra putri kita untuk menghormati dan memuliakan ahlul bait dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, didik dan ajarkan kepada putra putri kita agar mereka kelak suatu saat pandai membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Karena putra putri kita yang pandai membaca Al-Quran, mereka semuanya akan berada di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dimana satu hari nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa diingat, mudah diingat, mudah tidak diingat. Semuanya, segala sesuatunya tercantum di dalam Al-Quran. Relevansinya tidak akan pernah berakhir sebelum dunia ini kiamat. Ada sebagian kelompok, sebagian golongan, sebagian orang yang mengatakan bahwa isi kandungan Al-Quran sudah tidak relevansi lagi dengan zaman sekarang, dengan keadaan zaman. Mereka yang punya pemikiran-pemikiran liberal, mereka yang punya pemikiran-pemikiran sekuler, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari-cari kelemahan Al-Quran, yang ingin mencari-cari kelemahan Islam, ternyata porak-porandanya karena yang banyak mempelajari Al-Quran itu umat yang lain, sementara umat Islamnya itu sendiri tidak ada yang mau belajar. Anak-anak kita sekarang lebih banyak dididik sama handphone. Mau tidur HP, nangis HP, bangun tidur HP, mau HP, mau pipis HP. Zaman kiwari taruh masa minta gitu kemerenya. Masya Allah, tabarakallah. Semakin hari semakin luar biasa. Ujian dan cobaan datang menerpa kita semuanya. Mudah-mudahan di bawah bimbingan di sini ada Habib Fikri Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demi Allah Bu, saya nggak janjian, demi Allah, karena saya hanya cuma merasa itu bagian dari kewajiban. Karena tidak sedikit orang yang tidak percaya sama dzurriyyah dan ahlul bait. Sementara kalau ditanya, ente keturunan siapa? Keturunan fulan. Enggak, dari dulunya keturunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Betul tidak? Lah keturunan Kanjeng Nabi Adam aja masih ada sampai sekarang, apalagi keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Betul tidak? Tadinya waya tuh mikirna ulah hese-hese teuing. Kira-kira gitu. Jangan sulit-sulit. Kecuali kalau kita keturunan apa? Palaleo Japanicus yang gitu-gitu tuh namanya. Kecuali keturunan manusia purba, naudzubillahi min dzalik. Kita mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Makanya harus lebih percaya dan harus lebih yakin lagi kecintaan kita, kasih sayang kita terhadap ahlul bait dan dzurriyyah, insya Allah itu yang akan menghadirkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta cinta dan kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Betul tidak?
Kira-kira paham sampai sini? Kalau udah paham cukup ya? Saya rasa cukup, karena kalaupun saya teruskan kalau nggak paham juga percuma. Betul tidak? Iya. Cukup sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pribadi Al-Fakir. Mohon maaf sebagai manusia yang dhaif, sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang penuh maksiat dan dosa. Mudah-mudahan semuanya menjadi saksi yang hadir pada malam hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi saksi semuanya, Bu. Ini semua cuma casing. Pakaian bagus, peci hitam, pakaian putih, ini semua cuma casing. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Pada malam hari ini mudah-mudahan Allah satikan hati dan pemikiran kita dalam konsep kesucian sebagaimana tuntunan dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, mencintai guru-guru kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kiranya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya harus langsung merapat ke Jaya Mulia, ada acara istighosah, mudah-mudahan masih keburu. Sekali lagi saya mohon maaf yang seluas-luasnya dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi satu tanda hadirnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilil haq. Alafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.